Shalom Sobat BSJD yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kiranya damai Kristus selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Perenungan kita pada saat ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9 dengan peringkop ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sobat BSJD yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema perenungan kita pada saat ini diberi tema atau judul kecil, berdamai sebelum membawa damai. Teks yang bersama telah kita bacakan pada saat ini berbicara tentang khotbah Tuhan Yesus, tentang ucapan bahagia di mana Ia mengajar orang-orang pada saat itu. Dalam tulisannya, di mana mengajarkan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kata damai sejahtera dalam bahasa Ibrani ialah shalom, yang dapat diartikan bukan saja tidak ada peperangan atau tidak ada permusuhan, tetapi juga berarti keserasihan, keutuhan, kebaikan, kesejahteraan, dan keberhasilan di segala bidang kehidupan. Sobat BSJD yang terkasih, sebagai orang yang membawa damai, haruslah orang yang telah diperdamaikan dengan Allah, terlebih dahulu lewat penebusan dosanya di kayu salib oleh Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus pernah berkata kepada jemaatnya di Roma, sebab itu kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera dapat hilang dari hidup manusia karena adanya dosa yang dilakukan di hadapan Allah ketika Adam dan Hawa mendengarkan suara si ular dan memakan buah yang dilarang Allah untuk mereka makan. Kita dapat lihat di Kejadian 3 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Maka ketidaktaatan mereka telah membawa masuk dosa dan mengancaukan keselarasan yang sudah ada dari ciptaan Allah. Pada saat itu, untuk pertama kalinya, Adam dan Hawa mengalami rasa bersalah, rasa malu di hadapan Allah. Keduanya pun kehilangan damai sejahtera dalam hati mereka. Sobat BSJD yang terkasih, orang yang membawa damai bertindak sebagai utusan atau duta Kristus yang melakukan pelayanan perdamaian untuk mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah. Di zaman Taurat, pelayanan tersebut dilakukan oleh imam besar dalam bait Allah. Di dalam Perjanjian Baru, pelayanan sebagai pembawa damai dilakukan oleh pemerintahan Injil Damai Sejahtera, yaitu saudara dan saya, supaya mereka yang hidupnya berdosa dan tidak berkenan di hadapan Allah mau bertobat dan didamaikan dengan Allah. Seperti sewaktu Yesus dilahirkan, tepatnya pada saat-saat ini, bulan-bulan ini kita merayakan, memperingati lahirnya Kristus Sang Juru Selamat. Malaikat memandangkan bahwa damai sejahtera Allah telah turun ke bumi,
Yesus datang untuk membinasakan pekerjaan iblis dan merobohkan semua rintangan yang ada dalam relasi kita dengan Allah, sehingga mendatangkan damai sejahtera. Jadi, senantiasa kita semua menjadi pembawa damai sejahtera seperti halnya Yesus datang. Amin. Tuhan memampukan kita memberikan penguatan melalui firman-Nya. Mari kita merendahkan diri, masuk saat teduh, kita menaikkan doa kita. Karena aku telah berdamaikan dengan Allah lewat kematian Yesus di kayu salib, kami pun mau menjadi pembawa damai agar orang lain diselamatkan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang memampukan kami, Engkau yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami. Kami berdoa di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.